Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sinta Dwi Kartika, NPM 1001117 dari Fakultas Kedokteran, akan mempresentasikan judul skripsi saya, peran terapi sulih hormon terhadap gejala dan tanda perimenopause dengan metode scoping review. Nah, yang pertama, latar belakang terlebih dahulu, sebelum menopause terjadi perubahan siklus normal ovarium sampai berhentinya menstruasi yang disebut dengan perimenopause. Perimenopause ini merupakan periode peralihan dari fase reproduksi menuju fase usia tua atau senium yang terjadi akibat menurunnya fungsi generatif dari ovarium. Nah, terdapat beberapa keluhan dan juga gejala. Keluhan fisiknya ada osteoporosis, horfasis, penyakit jantung koroner, peningkatan berat badan, peningkatan tekanan darah, aterosklerosis, sistitis dan uritis atrofik, demensia tipe Alzheimer. Sedangkan keluhan psikologis mudah tersinggung, lesu, emosi labil, mudah lupa, libido menurun, depresi, hingga terjadinya kecemasan. Nah, di mana terdapat prevalensi sindrom perimenopause yang tertinggi itu berada di Eropa 70-80%, sedangkan yang terendah itu di Indonesia 10%. Terapi sulih hormon ini merupakan terapi penting dalam menanggulangi keluhan akibat dari sindrom perimenopause. Rumusan masalahnya, yang pertama, apakah terapi sulih hormon dapat mengurangi gejala dari perimenopause? Yang kedua, apakah terapi sulih hormon dapat mengurangi tanda dari perimenopause? Tujuan penelitiannya untuk menganalisis peran terapi sulih hormon terhadap perubahan gejala dan tanda perimenopause. Manfaat politisnya itu ada manfaat praktis. Sebagai rekomendasi kepada tenaga kesehatan tentang terapi yang dapat mengurangi gejala dan tanda dalam masa perimenopause, yaitu dapat mengonsumsi estrogen, kombinasi estrogen konjugated dan juga progesteron. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah scoping review. Nah, di mana populasinya itu berasal dari jurnal internasional, sampelnya terdapat 6 artikel penelitian dan dari jurnal-jurnal internasional sesuai dengan judul penelitian. Kriteria inklusi, ada artikel penelitian telah dipublikasi pada jurnal internasional dari database PubMed, Pingerlink, dan juga ScienDirect. Artikel penelitian itu diterbitkan dalam rentan waktu 10 tahun, dari tahun 2010 sampai 2020. Tipe artikelnya randomized control trial, artikelnya itu full text, artikel berbasis, dan juga artikelnya itu harus berbahasa Inggris. Kriteria inklusinya itu ketidaksesuaian antara judul artikel dan abstrak. Yang kedua, artikel lengkap tidak dapat diakses, dan adanya duplikasi artikel. Nah, kriteria kelayakan itu berdasarkan PCOS. Yang pertama, populasi pada penelitian ini adalah wanita perimenopause. Yang kedua, intervensi dari penelitian ini adalah yang menggunakan terapi sulih hormon, estrogen kombinasi, juga progesteron. Cooperation pada penelitian ini adalah wanita yang tidak menggunakan terapi sulih hormon, yaitu placebo. Outcome pada penelitian ini adalah keluhan dari perimenopause. Dan studi pada penelitian ini adalah randomized control trial. Nah, di mana diagram prismanya ini terdapat tiga database, ada PubMed, Pingerlink, dan juga ScienDirect. Hasilnya itu, hasil dari 3 database tersebut, 14.409, lalu dilakukan screening inklusi berdasarkan rentan tahun 2010 sampai 2020, artikel full text, dan juga artikelnya itu berbahasa Inggris, berjumlah 449. Lalu dilakukan screening inklusi yang tidak sesuai dengan PCOS, 442, duplikasi 1. Lalu dari screening inklusi dikurangi dengan screening eksklusi, terdapat yang sesuai dengan PCOS itu ada 6. Lalu artikel eligible itu juga 6. Hasilnya, nah yang pertama judul menopause classes do not associated with change in heart rate variability in control testing. Yang kedua judulnya longitudinal change in menopause symptom comparing women randomized to low dose oral conjugated estrogen or transdermal estradiol plus micronizis progesterone versus placebo. Judul yang ketiga sleep problem after short-term hormone therapy suspension. Judul yang keempat, treatment with hormone therapy dan calcitriol did not affect depression in elderly postmenopause women. Judul yang kelima, oral ultra-low dose continuous kombinasi hormone replacement therapy with 0,5 mg 17 beta ostradiol dan 2,5 mg dihydrogesterone for the treatment of vasomotor symptom. Yang keenam, judul yang keenam, comparative effect of conventional hormone replacement therapy dan tibolon on climacteric symptom and sexual dysfunction in postmenopause women. Nah, di mana untuk pembahasan itu, menurut Hana Utama menyatakan bahwa efek terapi hormon pada wanita postmenopause tidak mengubah heart rate variability dengan dan tanpa hot flashes. Menurut penelitian Vinonia Lamancili pada tahun 2012, dengan pemberian estrogen kombinasi, calcitriol, dan juga placebo, dia itu tidak memiliki efek pada wanita perimenopause yang mengeluhkan tanda depresi. Hormon terapi tidak menunjukkan pengaruh terhadap depresi. Lalu, menurut penelitian dari Nathaniel Santoro, John C. Stevenson, dan juga Eziai, dengan pemberian estrogen, transdermal estradiol, placebo, dan oral
oral ultra low dose 1 mg dan 2 mg 17 beta estradiol kombinasi dengan dextrosteron dan juga estrogen plus progesteron dapat mengurangi gejala premenopause seperti hot flashes, night sweat, insomnia, libido, dan dapat meningkatkan kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan. Menurut penelitian ini bahwa hormon terapi oral dan juga transdermal merupakan pengobatan yang efektif untuk menurunkan gejala menopause seperti hot flashes, night sweat, dan juga insomnia. Nah, pembahasan yang terakhir, menurut Sarah Etemole, dengan pemberian hormon terapi estrogen dengan atau tanpa progesteron, menyatakan bahwa wanita yang bersedia untuk menunda penggunaan HT dalam jangka pendek memiliki masalah tidur yang lebih sering dalam beberapa bulan dibandingkan dengan wanita yang masih melanjutkan penggunaan HT. Nah, kesimpulannya, berdasarkan atas artikel yang dianalisis menunjukkan bahwa terdapat tanda perimenopause yaitu heritability dengan depresi tidak memiliki efek pada wanita perimenopause dengan pemberian estradiol, estrogen kombinasi, dan juga placebo. Sedangkan pada gejala perimenopause berupa hot flash, night sweat, dan juga insomnia, dengan pemberian oral konjugasi estrogen, progesteron, dan juga transdermal estradiol dapat meningkatkan kualitas hidup dan juga mengurangi gejala perimenopause. Sarannya dilakukan penelitian lebih lanjut dengan metode meta-analisis. Pada penelitian selanjutnya dilakukan protokol review dengan menambahkan critical appraisal untuk meningkatkan eligibilitas. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.